Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan yang baik, dan selalu bahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap maya. Nah, walaupun melalui daring, walaupun melalui online, kita masih bisa belajar dan kita bisa bersilaturahmi dengan baik. Oke, mengawali pertemuan pertama ini, setelah sebelumnya saya memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang sedikit kontrak belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini. Nah, jadi selama 1 semester ke depan nanti kalian akan belajar bersama saya untuk mempelajari materi-materi dan bab-bab yang ada pada Pendidikan Agama Islam nanti. Oke, untuk mengawali pertemuan yang pertama ini, kita akan memulai dari bab yang pertama, yaitu tentang kontrol diri, persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah, dan juga prasangka baik atau husnuzon. Nah, sebelum kita masuk pada inti materi, alangkah baiknya kita niat untuk belajar terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar dan juga dilanjutkan sayyidul istighfar. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa kita tadi, dengan bacaan sayyidul istighfar tadi juga bisa membawa kita pada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan semoga kita selalu dimudahkan dalam belajar dan dalam mencari ilmu. Nah, kita masuk pada materi ya. Nah, oke, sekarang kita masuk pada materi. Nah, di layar, di slide sudah saya tampilkan beberapa gambar. Nah, coba dianalisis. Ini merupakan contoh gambar apa ya? Apa sih maksud dari gambar-gambar tersebut? Nah, jadi dari gambar-gambar tersebut itu mencerminkan tentang materi kita yang pertama ini, yaitu tentang kontrol diri, prasangka baik, dan juga persaudaraan. Dan sebelum kita masuk pada inti materinya, nanti kita akan membahas ada 5 kompetensi dasar atau 5 sub materi yang akan kita pelajari atau kita perdalam lebih khususnya. Yang pertama yaitu membaca surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Nah, jadi nanti kita akan mengaji pada ayat tertentu yaitu surat Al-Anfal dan juga surat Al-Hujurat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Nah, jadi setelah kita membaca, kita identifikasikan hukum-hukum tajwidnya. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Nah, jadi setelah kita membaca Quran surat Al-Anfal dan juga Al-Hujurat di ayat tadi, kita mengidentifikasikan, kita analisis ada berapa hukum tajwid yang ada pada 3 ayat tersebut. Nah, kita belajar tentang hukum bacaan tajwidnya. Kemudian di submateri yang ketiga, mengartikan surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Nah, jadi selain kita juga bisa membaca, nanti kita juga bisa memahami artinya. Kemudian yang keempat, yaitu menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Anfal ayat 72 dan juga Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Nah, jadi setelah kita membaca, mengartikan, kita bisa memahami isi kandungan. Apa sih maksud yang ingin disampaikan dari surat Al-Anfal ayat 72 dan juga Al-Hujurat ayat 10 dan 12? Nah, nanti kita bahas pada isi kandungan. Nah, yang kelima yaitu membaca dan menghafal surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Nah, jadi nanti di akhir juga kalian harus praktek mengaji, yaitu membaca surat Al-Anfal, Al-Hujurat itu dan juga menghafalkannya.
Nah, oke, itu dia dari 5 submateri yang akan kita bahas pada bab yang pertama ini. Nah, di sini ada kompetensi intinya juga. Kemudian ada kompetensi dasar. Nah, jadi dari beberapa submateri yang sudah saya sebutkan tadi di atas, ada kompetensi dasar yang harus kalian terapkan ketika kita belajar. Yang pertama yaitu nanti bisa terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan adalah perintah agama. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan juga persaudaraan sebagai implementasi perintah dari surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Kemudian yang ketiga, menganalisis dari surat tersebut. Itu tadi tentang kontrol diri, tentang prasangka baik, dan juga tentang persaudaraan. Yang keempat, itu membaca surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf yang tepat. Yang selanjutnya, mendemonstrasikan hafalan. Nah, jadi kalian nanti mempraktekkan hafalannya. Kemudian yang selanjutnya juga menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, prasangka baik, dan juga persaudaraan. Nah, itu dia kompetensi dasar yang bisa kita capai nanti. Yang selanjutnya yaitu ada langkah pembelajaran. Nah, jadi dalam materi yang pertama nanti kita ada 4 pertemuan. Nah, pertemuan yang pertama ini nanti kita akan membaca dan mengidentifikasi tajwid. Jadi nanti ada materi bacaan surat Al-Anfal dan juga Al-Hujurat tadi. Kemudian kita baca dan kita analisis tajwidnya. Dan nanti juga ada tugasnya yaitu analisis tajwid dan juga ada kuis. Kemudian pertemuan selanjutnya nanti kita akan memahami arti dan isi kandungan dari surat tersebut. Itu nanti juga ada materi dan juga ada tugasnya. Yang pertemuan ketiga, nanti kalian akan membaca dan menghafal surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Kemudian pertemuan yang keempat dan pertemuan terakhir di bab pertama ini yaitu nanti ada review materi dan juga ulangan harian yang pertama. Nah, oke, itu dia langkah pembelajaran yang akan kita jalankan. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, jadi setelah kita mempelajari pada materi yang pertama ini, bertujuan agar kalian itu bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai identifikasi hukum bacaan tajwid dengan fasih, lancar, dan mandiri. Kemudian yang kedua juga kalian bisa menganalisis arti, isi kandungan, asbabun nuzul dari surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 tentang kontrol diri, prasangka baik, dan juga persaudaraan. Nah, itu dia beberapa ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga tujuannya. Nah, langsung saja kita masuk pada materi ya. Nah, mari membaca. Nah, silakan bacalah beberapa surat berikut dengan tepat sesuai makhraj dan tajwidnya. Yang pertama ada surat Al-Anfal ayat 72. Mari kita baca bersama-sama. Dari rumah juga bisa menyimak. Jika pada layar di sini di slide tidak terlihat dengan jelas, bacanya bisa membuka pada Al-Quran masing-masing. Itu pada surat Al-Anfal ayat 72. Oke, bisa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa naswaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'di walladzina amanu wa lam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din fa'alaikum an-nashru illa ala qaumi bainakum wa bainahum mitsaqun wallahu bima ta'maluna basyir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah
serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, oke, itu dia dari surat Al-Anfal ayat 72. Oke, kita lanjutkan pada surat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Hujurat ayat 10. Nanti kita baca ayatnya dan juga artinya. Bersama-sama disimak juga dari rumah dan juga dipraktikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Yang selanjutnya yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan aw yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Oke, itu tadi beberapa dari surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 10 dan juga 12 yang sudah kita baca. Di rumah jangan lupa dipelajari lagi dan dipraktikkan lagi. Berbanyak untuk mengaji di rumah dan juga tadarusnya.